siang, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Leni Tedora Malisngora SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Khairun Ternate dengan NIM 10190230155. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan pada kelas 8 dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Berikut ini uji kinerja saya. Silakan menyaksikan. Beri salam. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Shalom, salve. Shalom, selamat siang semuanya. Silakan. Ya. Baik. Semua masih sehat? Masih. Ya. Puji Tuhan. Tuhan masih kasih kita punya napas hingga saat ini agar kita masih hidup tak? Baik. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, nah Ibu minta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa kepada Nona Ayen. Ibu persilakan. Semua Ibu minta dalam sikap. Teman-teman dan para guru, sebelum pelajaran kita dimulai di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjagaanmu yang begitu luar biasa Tuhan. Sekarang kami mau belajar Tuhan, tolong buka otak dan pikiran kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Ya. Yang Willy, ada yang lupa? Tidak. Ya. Dulu baca nama ulang ya. Amelia, diriku. Ayen, adikku. Kalau begitu, sebelum kita ada dalam kegiatan, nah, Ibu minta kita masuk dalam proses kegiatan belajar. Nah, Ibu akan membaca kalian dulu toh dalam beberapa soal. Ya, bisa toh? Bisa, Ibu. Oke. Diri. Kita melakukan satu kegiatan yang kita agar sebentar materi yang kita pelajari bisa kita semangat. Terima Pak. Sang Bayang manusia,
semua bahwa materi hari ini kita bawa materi apa? Ya, silakan Nona Maria. Pernapasan pada sistem manusia. Ya, pernapasan pada sistem manusia. Ya, terus semua. Masih semangat kan? Untuk itu kita masuk dalam materi hari ini adalah materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, dengan KD yang kalian harus tahu bahwa 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan dan sistem pernapasan. Nah, dengan tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Sedangkan yang kedua yang harus kalian capai, peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Yang berikut, nah kita lihat pada pernapasan sistem dan pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia ini kita lihat bahwa dia merupakan gas oksigen yang berupa. Nah, kita lihat bahwa oksigen itu adalah O2 dan karbon dioksida adalah apa? CO2. Nah, kita lihat bahwa yang dilakukan antara kedua ini oleh makhluk hidup, kan? Nah, kita lihat bahwa untuk menghasilkan energi oksidasi dan berupa karbon dioksida. Untuk itu, kita lihat lagi bahwa pernapasan ini dibagi menjadi dua, ada pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Ya? Kalau begitu siapa yang tahu pernapasan eksternal? Silakan Nona Jersey. Pernapasan eksternal adalah proses respirasi oksigen dari alveolus masuk ke dalam aliran darah. Ya, kita lihat pernapasan ini dibagi menjadi dua. Kita lihat bahwa di antara pernapasan ini dibagi dua, jadi ada pernapasan eksternal ini bagian luar dan ini bagian dalam. Yang mana kita bicara tentang bagian luar yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara paru-paru dengan darah. Oh, sedangkan yang kedua kita lihat bahwa pernapasan bagian dalam atau yang disebut dengan internal, yang mana pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara darah dengan jaringan. Nah, untuk itu kita lihat bahwa ini dia pembagian-bagian daripada organ-organ pernapasan. Nah, nanti sebentar kita masuk dalam kalian dalam kerja, nanti kalian boleh mengamati sesuai yang ada. Misalnya di sini ada hidung, ada faring, laring, paru-paru, trakea, ada bagian-bagian yang terdapat pada organ sistem pernapasan. Nah, kalau begitu sebelum saya lanjut, dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah lubang hidung atau biasa disebut nafas kaki. Di dalam lubang hidung ini terdapat sentuhan halus yang berfungsi untuk menarik udara yang masuk serta suatu kecil yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah lubang hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah keseimbangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi faring merupakan keseimbangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah tempat tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah kartus yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernafas berbarengan dengan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorokan. Selanjutnya, udara akan memasuki
trakea yang terdapat di depan eksofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas dalam-dalam tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada, dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luarnya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbalik tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara masuk ke hidung, lalu melewati paru dan laring masuk ke saluran trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Seperti di gambarnya ya. Jadi alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus mirip anggur, kayak gitu ya gambarnya. Tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel. Nah, kita lihat ya, seperti ini nih. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati paru-paru, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang.
Rangka saling kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagian organ apakah yang menyaring kotoran dan penghambat udara? Hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara. Di dalamnya terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Terima kasih, kami puas dengan jawaban. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus buat kelompok. Berikut pada kelompok 3. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kesempatan saya berikan kepada teman saya. Menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada bronkus, yang kelima ada paru-paru, yang keenam ada bronkeolus, yang ketujuh ada diafragma, yang keenam ada alveolus. Pasangkanlah organ pernapasan dan fungsinya dengan menarik garis. Rongga hidung, tempat masuknya udara. Di dalamnya terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Bronkeolus, organ yang merupakan percabangan dari bronkus. Laring, pangkal tenggorokan yang mengubahkan faring dengan trakea. Alveolus, tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Faring, organ yang berada di atas laring dan merupakan daerah pertemuan antara saluran makanan dan saluran. Diafragma, organ tubuh yang mengisahkan rongga perut dan rongga dada. Trakea, mengubahkan laring dengan bronkus dan memiliki silian untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus, organ yang merupakan cabang dari trakea. Mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara? Inspirasi, dan ketika kamu menghembuskan udara, ekspirasi. Dada mengembang ketika menghirup udara dan dada menempis ketika menghembuskan udara. Pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu? Ketika kamu menghirup udara, inspirasi, dan ketika kamu menghembuskan udara, ekspirasi. Jawab, perut mengembang ketika menghirup udara dan perut menempis ketika menghembuskan udara. Adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut? Jelaskan. Ada pada pernapasan dada, rongga dada akan mengembang dan menempis ketika bernapas. Sedangkan pada pernapasan perut, perut yang mengembang dan menempis. Inspirasi, diafragma kontraksi, otot dada kontraksi. Ekspirasi, diafragma relaksasi, otot dada relaksasi. Ciri-ciri. Volume dada membesar, paru-paru kembali normal, paru-paru mengembang, volume rongga dada normal, udara masuk paru-paru, udara keluar paru-paru.
Jadi, kesimpulan yang kami tarik dari materi hari ini adalah dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui ada berbagai sistem pernapasan yang kita gunakan di dalam organ tubuh kita. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, dari kelompok 2 ada lagi? Kalau tidak ada kelompok 2 silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok kami ialah organ apakah yang mengandung lendir dan sedia? Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan memiliki sedia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas. Puas dengan jawaban dari semua. Silakan. Bagian-bagian organ tubuh manusia yang pertama ada hidung, laring, bronkus, bronkiolus, paru, diafragma. Di situ masing-masing tertera dengan dia punya fungsinya masing-masing. Oke, nah di situ kemudian ada lagi pernapasan dada dan pernapasan perut. Ketika kita mengangkat diafragmanya akan terangkat. Oke, dari tugas yang kalian kerja, kalian sudah paham? Sudah. Ya, untuk itu kalau kalian sudah paham, aku akan menguji kalian lagi dengan beberapa soal, ya. Lagi. Sudah? Sudah. Ya, kalau begitu kumpul. Semua sudah? Sudah.
pembelajaran proses kita di hari ini. Ibu akan meneruskan. Apakah dari pembelajaran ini ada yang belum paham? Semua sudah paham? Mau tanya pernapasan itu apa? Silakan yang bisa. Silakan. Pernapasan adalah alat yang membantu atau kita untuk bernapas. Pernapasan adalah alat untuk bernapas, kita bernapas. Ya. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah paham. Nah, itu sebelum kita pulang. Nah, Ibu mengundang kalian semua berdiri untuk kita dalam doa pembelajaran.